Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Vanessa Najla. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap jantung dewasa. Namun sebelumnya karena saya tidak memiliki pasien yang terstandarisasi, maka dari itu saya akan menggunakan guling sebagai alternatif. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menjelaskan kepada pasien terlebih dahulu mengenai tahap-tahap yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan dan membantu pasien untuk berbaring di atas meja pemeriksaan. Lalu saya akan mencuci tangan dan juga mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air dan juga sabun. Lalu saya sebagai pemeriksa akan berdiri di sisi kanan dari pasien. Pertama, saya akan mengukur tekanan vena jugularis dari pasien, diawali dengan memposisikan pasien dalam posisi yang nyaman. Setelah itu, menggunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoid dari pasien akan relaksasi. Lalu mengangkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat. Instruksikan pasien juga untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dari pemeriksa. Dalam kasus ini, pasien perlu menoleh ke arah kiri, lalu memeriksa kedua sisi leher dengan idealnya dengan menggunakan senter untuk identifikasi vena jugularis eksternal pada kedua sisinya. Lalu temukan pulsasi vena jugularis internal. Namun apabila vena internal tidak dapat teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Setelah itu, apabila diperlukan, naikkan juga turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis interna pada setengah bagian bawah leher dari pasien. Setelah itu, dengan identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan dengan menggunakan penggaris, yaitu penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis, lalu juga dengan menggunakan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus dengan penggaris segitiga. Sudut sternum pada umumnya sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Kedua, saya akan melakukan pemeriksaan pulsasi karotis. Yang pertama adalah nilai amplitudo dan kontur dengan cara pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi sebesar 30 hingga 45 derajat. Lalu inspeksi leher dengan meletakkan jari telunjuk dan juga jari tengah dari tangan kiri di arteri karotis pada bagian kanan pasien. Sepertiga bagian bawah leher, lalu tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasinya. Untuk memeriksa arteri karotid sebelah kiri, maka gunakan jari telunjuk dan juga jari tengah dari tangan kanan, dan lakukan hal yang sama. Pemeriksaan karotid kanan dan kiri harus dilakukan secara bergantian dan tidak boleh dilakukan secara bersamaan. Saat palpasi, deteksi juga ada atau tidaknya getaran halus atau trill, dan dengarkan bruit menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Dan pada saat ini untuk meminta pasien menahan nafasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan arteri brachialis, di mana pertama adalah memposisikan lengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Lalu fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Selanjutnya adalah untuk meletakkan tangan di bawah siku dari pasien dan gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk merasakan pulsasi di medial dari tendon bicep dari pasien. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan toraks, yaitu pemeriksaan titik impuls maksimum dengan menggunakan inspeksi dan palpasi yang sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Pasien dalam posisi telentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan hingga 30 derajat. Lalu tentukan lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya titik impuls maksimal dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Pada saat palpasi, menggunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikel mungkin dapat menyebabkan jari pemeriksa untuk terangkat. Periksa getaran atau trill dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Selanjutnya adalah pada area ventrikel kiri, di mana tentukan titik impuls maksimum pada posisi yang telentang. Namun apabila gagal untuk menemukan titik impuls maksimum, maka mencoba posisikan pasien dalam posisi lateral decubitus kiri seperti ini. Lalu
Instruksikan pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan nafas beberapa saat. Apabila menilai pasien wanita, maka sisihkan payudara kiri ke atas atau ke lateral. Kemudian nilai lokasi dan amplitude titik impuls maksimum. Selanjutnya di lokasi ventrikel kanan, yaitu posisikan pasien pada posisi telentang pada derajat 30 derajat. Selanjutnya lokasikan ujung jari pada sela iga 3, 4, dan juga 5. Lalu untuk meminta pasien mengembuskan nafas dan kemudian menahan nafas agar titik impuls maksimumnya lebih terlihat. Perkusi secara seksama akan menunjukkan apakah jantung pasien memiliki ukuran yang normal atau membesar. Jadi untuk menentukan batas kiri jantung yang dilakukan dari lateral ke medial, perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung yang biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Lalu untuk menentukan batas kanan jantung terdapat pada linea sternalis kanan. Pada batas atas jantung terletak pada sela iga 2. Untuk pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, 4, umumnya bunyi jantung dapat didengar pada posisi telentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis, lalu area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Area katup tricuspid berada pada sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus, lalu area katup mitral yang berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Kemudian untuk penilaian terhadap regularitas bunyi jantung S1 yaitu frekuensi medium hingga tinggi, dan S2 yaitu frekuensi yang tinggi yang dilakukan pada bagian apeks dari jantung dengan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop. Sembari pada saat ini juga sembari mendengarkan apakah adanya murmur atau tidak. Lalu apabila ingin menilai S3 yaitu bunyi mid diastolik yang berfrekuensi rendah, dan S4 yaitu bunyi frekuensi rendah yang terjadi pada saat akhir fase diastolik menggunakan masih diletakkan pada bagian apeks dari jantung namun menggunakan bagian bell dari stetoskop. Yang terakhir adalah pemeriksaan ekstremitas berupa pitting edema, yaitu dengan cara meletakkan jemari pada area seperti tulang kering sekitar 2 hingga 3 detik. Jika terdapat pitting edema, maka jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Sekian dari saya, terima kasih.